Halo Studio Lovers, pada tahun 2020 lalu, sejumlah anak muda muncul sebagai pemenang pada pemilihan kepala daerah serentak di tanah air. Hal ini menunjukkan betapa beraninya dan bertajinya anak muda untuk bersaing menjadi pemimpin di Indonesia. Pemimpin-pemimpin milenial ini pun berhasil merebut hati warga lewat kampanye politik. Lalu di saat mereka menjabat, kinerja birokrasi mereka cukup mentereng di wilayah masing-masing. Nah, siapa sajakah para pemimpin tersebut? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Muhammad Bobi Afif Nasution. Studio Lovers, Muhammad Bobi Afif Nasution atau yang dikenal dengan nama Bobi Nasution adalah menantu Presiden Jokowi setelah meminang Kahiyang Ayu pada tahun 2017 lalu. Pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu, Bobi terpilih sebagai wali kota Medan yang menjadikannya sebagai wali kota termuda di Indonesia kala itu. Nah, Bobi lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 1991. Ia merupakan putra dari Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Persero 4, almarhum Erwin Nasution dan Ade Hanifah Siregar. Nah, atas kerja nyata Bobi sebagai wali kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kota Medan sebagai Kota Layak Anak peringkat Madya tahun 2021. Nah, selain itu, Kota Medan di tangan Bobi juga meraih capaian dalam implementasi penilaian kinerja untuk pemerintah kota tipe A dalam PKN Award 2021. Wah, prestasi yang sungguh nyata ya, Street Lovers. Aditya Halindra Fariski. Studio Lovers, Aditya Halindra Fariski adalah Bupati Tuban yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 April 1992. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Ali Hasan dan Heini Relawati Rini Widya Astuti. Jiwa kepemimpinan Aditya turun dari sang ibu, Heini, yang merupakan Bupati Tuban ke-51. Nah, sejauh ini, di bawah kepemimpinan Aditya, Pemkab Tuban sudah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sejauh 466 km, jalan poros 112 km, dan membangun 12 jembatan. Pemkab Tuban juga sudah menyelesaikan 8.333 meter jaringan drainase dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon di 26,1 hektar. Nah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tuban di tangan Aditya pun tumbuh pesat loh, dari 2,6 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 3,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Tak ayal, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun memuji keberhasilan Aditya. Rezita Melani Yopi. Studio Lovers, Rezita Melani Yopi tercatat sebagai bupati perempuan termuda sepanjang sejarah di Indonesia di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selama 3 tahun memimpin pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Riau memberikan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut. Karena Rezita mampu nih menjalankan tata kelola keuangan pemerintahan dengan baik. Nah, di tahun 2023 ini, Kabupaten Indragiri Hulu juga berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC tahun 2023. Prestasi ini merupakan torehan hebat atas pencapaian jaminan kesehatan semesta sebesar 97,54% per 1 April 2023. Perempuan muda panutan ya, Street Lovers. Diko Mahtado Ganinduto. Studio Lovers, Diko Mahtado Ganinduto adalah Bupati Kendal yang berhasil menang pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Pria kelahiran 19 Februari 1990 ini juga diketahui menikah dengan artis cantik Cha-Cha Frederica. Meskipun usianya masih muda nih Street Lovers, Diko telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan 4 prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal, yakni pembangunan kawasan industri Kendal, pengembangan wisata, UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Nah, pertumbuhan APBD Kabupaten Kendal di tangan Diko dianggap terus naik sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ini, APBD Kendal bahkan telah menyentuh 2,5 triliun rupiah. Nah, karena itu prestasi Diko pada 2 tahun terakhir membuatnya pada tahun 2023 ini masuk dalam daftar 40 Under 40 Indonesia, sebuah majalah bisnis kenamaan yang salah satu sektornya adalah pemerintahan. Pemimpin muda yang layak dicontoh nih Study Lovers. Gibran Raka Buming Raka. Study Lovers, terakhir nih ada Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, Gibran juga masih cukup muda menjabat sebagai seorang wali kota. Dia lahir di Surakarta 1 Oktober 1987. Jauh sebelum masuk ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Tidak ada yang menyangka jika Gibran akan terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun pada akhirnya Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo dari PDIP pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Gibran pun meraih 86,5% suara dan berhasil menjadikannya sebagai wali kota Solo. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, prestasi gemilang Gibran Raka Buming Raka terlihat kala pandemi COVID-19. Di mana dalam masa sulit itu, Gibran dianggap mampu melakukan recovery dengan percepatan kebijakan yang dilakukannya, seperti melakukan pendampingan kepada sebanyak 6.500 UMKM. Nah, hal ini berdampak signifikan terhadap pemulihan dan percepatan ekonomi di Surakarta. Sungguh anak presiden yang punya nyali untuk bekerja ya, Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang para pemimpin milenial yang sukses membangun daerahnya. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi!